Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Syariah dengan saya Revi, dengan tamu undangan yang sangat spesial yaitu Bapak Amar Al-Mujahid. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Saya dengar bahwa Bapak ini adalah salah satu penanggung jawab di Mamuju Mengajar. Benarkah itu Pak? Ya betul. Semoga terakhir teman-teman mempercayakan saya menjadi sekretaris mengajar seperti koordinator itu mengatur kegiatan-kegiatan yang ada di mengajar bersama dengan tim. Kalau boleh tahu Pak, Mamuju Mengajar sendiri itu visinya apa, tujuannya apa seperti itu? Kalau kita di visi mengajar ini adalah salah awalnya sih komunitas yang kita coba bentuk itu lahir dari pegiat-pegiat kelas inspirasi pada waktu itu tahun 2015-2016, dan dari awalnya sih berangkat dari kepedulian kita pada pendidikan, sehingga nama komunitasnya memang Mamuju Mengajar. Tapi Mamuju Mengajar hari ini tidak hanya konsen pada dunia pendidikan saja, karena dalam pendaftaran kami di pemerintah itu terkait masalah kegiatan kita proaktif di lapangan pendidikan, kesehatan, lingkungan dan pemberdayaan. Walaupun memang sampai pada hari ini kita lebih banyak konsen pada kegiatan-kegiatan pendidikan, kita lebih banyak kegiatan kesehatan masih minim. Jadi tujuannya memang di awal visi kita itu adalah hadir untuk membantu pemerintah dalam ikut andil untuk peduli sama kegiatan pendidikan. Itu awalnya memang, nanti kemudian pada hari ini bukan hanya pendidikan tadi yang kita aktifkan, tetapi juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang pada garis besarnya kita berupaya untuk bisa aktif membantu dengan adanya teman-teman yang ada di Mamuju Mengajar, walaupun orangnya di dalam dengan berbagai latar belakang, itu yang kemudian kita coba kumpul dalam satu komunitas untuk membuat kegiatan-kegiatan yang bisa membantu. Kegiatan positif Ya, tentunya Pak. positif. Baik, tentu sungguh luar biasa kegiatan komunitas Mamuju Mengajar ini. Dan baik, tentunya dalam kegiatan Mamuju Belajar ini pasti pernahkah Bapak menerapkan sebuah kegiatan literasi membaca? Apalagi kita bisa katakan bahwa Mamuju Mengajar ini sangat ambil andil dalam dunia pendidikan tentunya. Apakah kegiatannya pernah menerapkan literasi membaca seperti apa Pak? Kalau sejauh ini yang kita lakukan, kalau yang lebih bersinggungan kepada literasi itu masih sampai membantu teman-teman yang ada di pelosok. Khususnya kami ada 2 kegiatan besar di tiap tahun kemarin yang namanya sharing is caring. Itu kami lakukan di daerah-daerah terpencil. Memang pertama kami lakukan di Karamah, kemudian terakhir kami lakukan di Bedak Kopeang. Kalau kegiatan yang bersifat literasi di situ mengumpulkan buku-buku yang bisa kita baca, kemudian kita salurkan langsung ke masyarakat. Kalau memang bukunya misalnya tentang pertanian di dalam, itu kan bisa langsung juga dibawa kemarin ke Bela, buku kesehatan misalnya, dan juga ada buku pendidikan yang sekaitan dengan teman-teman adik-adik kita yang ada di SD. Karena waktu kami melakukan kegiatan sharing itu lebih bersentuhan kepada sekolah SD. Jadi membawa langsung buku ke sana itu dari kita kumpulkan dari donasi-donasi sampai ke lokasi di Karamah yang pertama, kemudian di wilayah yang terakhir. Kita memang ada sedikit serahkan buku itu yang sudah kita kumpulkan, kemudian kita memang edukasinya untuk bagaimana membaca buku. Nah, kita sangat tahu sekali, peluang di mengajar itu sangat yakin sekali bahwa membaca buku itu adalah kegiatan yang sangat positif sekali, dan seandainya bisa seluruh masyarakat Indonesia membaca itu jauh lebih baik. Kalau boleh tahu Bapak sendiri ini dari alumni pernah jadi mahasiswa dari universitas mana Pak?
mahasiswa yang ada di Universitas Tunggal. Oh, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan belum selesai juga. oh masih sebagai mahasiswa. Masih sebagai mahasiswa Oh, iya, menyusun skripsi penyelesaian. Oh, sudah mau selesai ya Pak? Ya, semoga kita cepat selesai. Amin. Baik, langsung saja. Menurut Bapak sendiri, seberapa penting sih kita sebagai Bapak sebagai mahasiswa tentunya menerapkan literasi membaca pada kehidupan sehari-hari Bapak sebagai mahasiswa ataupun sebagai pengajar juga? Ya, kehidupan literasi itu sangat penting sekali menurut saya. Tapi walaupun kebanyakan kita memang ini kan terkendala ketika membaca buku, pasti terkendala di waktu dan terkendala memang tidak terbiasa. Bisa secara pribadi kalau lagi ada waktu memang, dan itu selalu diterapkan. Bahkan di tas kalau saya bepergian memang selalu bawa buku. Paling tidak motivasinya memang kita mau membaca. Tapi kalau di tengah-tengah kesibukan kita, bagaimana kita untuk bisa selalu membaca buku. Membaca buku ini sangat penting sekali karena apapun yang kita baca, kan misalnya buku yang sudah berbentuk abstrak yang ada tema-tema di dalamnya, koran saja misalnya, itu sangat penting kita baca karena apapun yang kita baca pasti akan menjadi informasi untuk kita. Misalnya dia sifatnya sebagai informasi ataukah misalnya bersifat sebagai ilmu pengetahuan. Jelas kalau di buku-buku kan akan membahas masalah tema-tema dan tergantung buku apa yang kemudian kita baca. Dan saya yakin sekali ya, setiap kita membaca pasti akan ada timbul di dalam benak kita tentang apa yang kemudian kita sudah baca. Pasti akan ada sedikit gambarannya. Baik, menurut Bapak membaca itu tergantung dari apapun yang kita baca pasti tentunya ada manfaatnya ya Pak? Iya. Baik, kalau Bapak sendiri pribadi yang lebih suka membaca jenis buku seperti apakah, pendidikan kah, atau seperti buku yang memberi motivasi pada generasi muda atau seperti apa Pak? Kalau jujurnya yang lebih bukan di kategori suka sekali saya baca, tapi kalau misalnya ada novel yang ada banyak inspirasi di dalam itu, biasanya itu lebih cepat saya selesaikan bandingkan misalnya membaca buku-buku pendidikan atau buku-buku masalah gerakan misalnya. Ada buku-buku yang biasanya ditulis teman-teman gerakan itu yang kemudian kami biasa baca, biasanya itu lebih lama selesainya karena memang pembahasannya di dalam itu misalnya fokus misalnya apakah dia membahas masalah pendidikan misalnya, atau membahas masalah kegiatan gerakan misalnya. Salah satu buku yang pernah saya mau baca, bukunya Sohogi yang menggambarkan gerakan-gerakan awalnya dia menjadi salah satu mahasiswa yang menurut saya jadi aktif pada waktu itu zamannya, sampai dia menjadi membentuk kegiatan-kegiatan luar, misalnya kegiatan mendaki dan lain sebagainya. Bukunya lama saya baca karena penyampaiannya di dalamnya masalah kisah dan pendidikan, banyak pelajaran-pelajaran di dalamnya. Tidak terlalu, bukan saya tidak suka baca, tapi agak lama saya bacanya, kurang memotivasi dibandingkan biasa membaca novel yang memang mengisahkan apakah itu kisah inspirasi orang sukses misalnya. Karena saya juga baca novel percintaan, saya selesaikan dalam waktu 1 hari 1 malam. Itu lebih cepat karena ada rasa ketertarikan dan penasaran kalau tidak dibuka lagi. Baik. Lantas mungkin banyak generasi muda yang sangat susah untuk menerapkan literasi membaca dalam kehidupan sehari-harinya dikarenakan waktu yang tidak cukup dan rasa bosan tentunya. Apalagi di masa pandemi ini tentunya seharusnya para generasi muda bisa menerapkan literasi membaca tersebut ya Pak. Lantas bagaimana cara Bapak mengatasi jika Bapak merasa bosan namun Bapak membutuhkan literasi membaca pada saat itu? Pasti ada di mana tingkat
tingkat membaca kita itu terasa kurang seperti itu Pak. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Ya. Kalau sejauh ini ketika saya lakukan dalam membaca buku, salah satu yang paling saya ini utamakan ketika bepergian sebisa mungkin membawa buku memang, supaya jika ada waktu bisa baca. Tapi tidak menutup memang kemungkinan betul-betul kita mau membaca buku tapi apakah suasananya tidak mudah atau bagaimana. Nah, ini biasanya saya lakukan dengan mengkombinasikan dengan kegiatan hobi saya. Saya salah satu yang mahasiswa yang suka berpetualang. Saya pernah membuat kegiatan literasi di Pulau Karangbuang karena saya suka jalan sama teman-teman camp. Saya ada teman 3 orang, 4 orang pada waktu itu, 2 tenda. Jadi, tujuan utamanya camp dan membaca buku. Membawa buku memang, bawa buku sampai di lokasi camp, kita pasang tenda dan kita berikan arahan. Pada waktu itu saya sendiri dengan teman-teman berikan arahan untuk membaca buku. Kita baca beberapa buku, kemudian kita presentasikan hasil dari kita baca. Jadi ada sistem timbal balik yang kemudian kita dapatkan, dan juga kita sudah bisa belajar public speaking sama teman-teman, mengkombinasikan dengan hobi yang kita lakukan. Jadi kemana, apa hobi biasa yang kita lakukan, kita bagaimana caranya kita sisipkan agenda baca buku. Kalau misalnya kita mau mengajar atau secara individu, begitu caranya biasanya. Jadi tips dari Bapak Amar sendiri adalah kita harus sering-sering membawa buku, meluangkan waktu jika moodnya atau tingkat literasinya sudah meningkat ya Pak. Baik, kalau boleh tahu Pak, jika Bapak mengadakan literasi membaca, tentunya akan ada donasi-donasi buku. Kalau boleh tahu dari siapa buku donasi? Seperti biasanya donasi buku-bukunya itu dari siapa Pak? Dari pemerintah kah? Dari mahasiswa yang lain kah? Atau dari kantor-kantor kantor-kantor yang ada di Mamuju? Sejauh ini yang kami lakukan donasi di Mamuju Mengajar belum secara ininya pemerintah, atas nama pemerintah belum pernah ada dari pemerintah langsung donasinya. Yang ada itu kita dapatkan dari teman-teman, bahkan dari teman-teman mahasiswa, teman-teman relawan juga. Bahkan terakhir ini karena sekitar 4 hari yang lalu kami buka donasi untuk kamus bahasa Inggris yang kami peruntukkan untuk Marano, SD yang ada di Marano itu. Ada dermawan yang menyumbang dari pemerintah, dermawan yang menyumbangkan uangnya memberikan buku. Lebih banyak dari teman-teman luar memang yang orang dermawan. Ada pernah juga pengusaha, karena kami dibantu sama yang punya developer Geraha Nusa, namanya Pak Martin. Saya pernah dibantu donasi itu berapa pulang ke buku yang kami bawa ke Karama. Memang kebanyakan dari luar ya. Kalau misalnya paling sedikit kami donasi buku kan itu dari kami sendiri, dari teman-teman volunteer, dari teman-teman tim mengajar itu sendiri. Biasa kami juga tidak buka secara luas kalau misalnya bukunya tidak banyak yang kita butuhkan. Kayak kemarin di Marano itu hanya awalnya cuma kita butuhkan 10 saja buku, tapi ternyata ada yang banyak. Insya Allah kita akan segera salurkan donasi. Baik, teman-teman, hari ini cukup luar biasa ya tamu undangan kita, Bapak Amar dari komunitas Mamuju Mengajar. Dan tema literasi membaca hari ini cukup luar biasa untuk generasi muda. Kalau pesan saya, tingkatkan lagi literasi membaca kita, karena generasi muda membutuhkan niat belajar kita, niat membaca kita, karena dalam buku apapun itu pasti ada nilai positif yang dapat kita terapkan. Mungkin sekian, terima kasih banyak atas kesempatannya Pak. Mohon maaf jika menyita waktunya, dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.